Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Hikmah Sabila bersama teman saya ada Anggita Salsa Cahyani dan Alwi Dedi Rahman. Kami di sini akan mempresentasikan tentang persamaan dan pertidaksamaan trigonometri. Langsung aja ke materinya. Yang pertama ada persamaan dasar. Sin X sama dengan sin A. X sama dengan A ditambah K dikali 360 derajat atau X sama dengan 180 dikurangin A ditambah K dikali 360 derajat pada kuadran 1 atau 2. Cos X sama dengan cos A. X sama dengan A ditambah K dikali 360 derajat atau X sama dengan min A ditambah K dikali 360 derajat pada kuadran 1 atau 4. Tan X sama dengan tan A. X sama dengan A ditambah K dikali 180 derajat. K sama dengan bilangan bulat. Catatan, jika ada persamaan cos X sama dengan sin A, kotangan X sama dengan tan A, sekan X sama dengan kosekan A, dan sebaliknya. Salah satu diubah menjadi 90 dikurang A derajat. Contoh, cos X sama dengan sin A. Cos X sama dengan cos 90 dikurangin A derajat. Contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2 cos X min akar 3 sama dengan 0. Untuk 0 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Cara penyelesaiannya seperti ini. 2 cos X sama dengan akar 3. Cos X sama dengan setengah akar 3. Cos X setengah akar 3 ini sama aja dengan cos 30 derajat. Maka X sama dengan 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Atau X sama dengan 180 dikurang 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, K-nya ini sama dengan 0. Maka kita masukin ke rumus X-nya. 30 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. 0 dikali 360 0. Maka X-nya 30. Selanjutnya K-nya sama dengan 1. Jadi K-nya tinggal dimasukin lagi ke rumus. 30 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. 360 derajat dikali 1 360 derajat ditambah 30. Jadi X-nya 390 derajat. Karena di soalnya ada kurang lebih atau sama dengan 360, yang kita dapat X-nya 390, maka X 390 ini tidak memenuhi. Selanjutnya yang X sama dengan atau X sama dengan 180 dikurang 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat. X K untuk 0 180 dikurang 30 150 derajat ditambah K-nya dimasukin 0 dikali 360 jadi 0. Maka X-nya 150. Jadi himpunan penyelesaiannya 30 derajat dan 150 derajat. Selanjutnya contoh soal yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari tan 60 dikurang setengah X derajat sama dengan kotangan X ditambah 120 derajat. Untuk 0 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Nomor 2,
Penyelesaian nomor 2, tan 60 min setengah X derajat sama dengan tan 90 min X ditambah 120 derajat. Tan 60 min setengah X sama dengan tan min X min 30 derajat. Dari mana min X min 30 derajat? Itu dari X-nya pindah ke depan jadi min X, 90-nya pindah menjadi min 90 plus 120, hasilnya 30. Jadi hasilnya min X min 30. 60 derajat min setengah X sama dengan min X min 30 derajat ditambah K dikali 180 derajat. X sama dengan min setengah X sama dengan 60-nya pindah ke kanan jadi min 30 derajat min 60 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Setengah X sama dengan min 90 derajat ditambah K dikali 180 derajat. X sama dengan min 180 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Jadi K-nya untuk K sama dengan 1 kita coba masuk ke X-nya. Min 180 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. 1 dikali 360 derajat 360. 360 dikurang 180. Maka hasilnya 180 derajat. Jadi himpunan penyelesaiannya 180 derajat. Materi selanjutnya yaitu persamaan bentuk A cos nx plus B sin nx. A cos nx plus B sin nx diubah menjadi K cos nx min alpha, di mana K sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat, dengan A merupakan koefisien cos dan B merupakan koefisien sin. Sedangkan tan alpha sama dengan B per A atau koefisien sin per koefisien A. Selanjutnya, diselesaikan seperti menyelesaikan persamaan dasar cos X sama dengan cos A. Menentukan letak alfa. Jika A-nya positif dan B positif, maka alfa berada di kuadran 1. Sedangkan jika A merupakan negatif dan B positif, alfa berada di kuadran 2. Jika A-nya negatif, B-nya negatif, maka alfa berada di kuadran 3. Selanjutnya, jika A-nya positif dan B-nya negatif, maka alfa berada di kuadran 4. Untuk persamaan A cos nx plus B sin nx sama dengan C, syarat agar persamaan ini dapat diselesaikan, min 1 kurang dari sama dengan C per K kurang dari sama dengan 1, atau mutlak C per K kurang dari sama dengan 1, sehingga mutlak C per akar A kuadrat plus B kuadrat kurang dari sama dengan 1 menjadi C kuadrat per A kuadrat plus B kuadrat kurang dari sama dengan 1. Jadi dapat disimpulkan C kuadrat kurang dari sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Agar persamaan ini tidak dapat diselesaikan, maka C kuadrat harus lebih dari A kuadrat plus B kuadrat. Bentuk persamaan trigonometri yang pertama yang ini, A cos kuadrat X plus B sin X cos X plus C sin kuadrat X sama dengan D. Nah, di sini ada cos kuadrat X yang mana sama dengan ada di sini juga, yang mana ada di bentuk persamaan yang pertama. Kemudian ada sin X, hasil sin X cos X. Ini hasil sin X cos X, yang mana sin X cos X-nya ada di sini juga. Kemudian sin kuadrat X ada hasilnya ini, yang mana sin kuadrat X-nya ada di sini. Nah, hasil dari cos kuadrat X yang ini, hasil sin X cos X, hasil sin kuadrat X itu disubstitusikan ke persamaan yang awal, yang ini nih, disubstitusikan dulu karena di sini, jadi diubah ke bentuk double angle atau sudut ganda. Karena sudut ganda double angle itu yang ini nih, karena di sini ada
2x-nya. Jadi supaya identik dengan persamaan cos dalam kurung nx tambah basin dalam kurung nx sama dengan c. Jadi ada nx-nya. Kalau ini kan 2x gitu. Ada 2x-nya nih di masing-masing 1, 2, 3. Ada 2x-nya. Jadi substitusi hasilnya itu substitusi, jadinya ini nih jadi panjang ini. Jadi setelah itu kan selesaikan seperti menyelesaikan persamaan cos nx tambah basin nx sama dengan c. Nah, oke, yang kedua itu yang ini a cos sx plus minus sin x plus b sin x cos x tambah c sama dengan 0. Nah, misalkan cos x sin x yang ini itu sama dengan p. Nah, terus saya kuadratkan. Saya beri perlakuan sama yang di kedua ruas, jadinya ini. Nah, kemudian jadilah cos kuadrat x plus 2 sin x cos x plus sin kuadrat x sama dengan p kuadrat. Itu ada cos kuadrat x, ada sin kuadrat x, itu kan sama dengan 1 ya. Jadi kenapa sama dengan 1? Karena misal saya ada segitiga nih theta. Nah, itu ada a, b, c. Kan kalau di SMP kan kita udah belajar a kuadrat plus b kuadrat sama dengan c kuadrat. Kalau di kedua ruas dibagi dengan c kuadrat, maka hasilnya adalah sin kuadrat theta tambah yang sin kuadrat theta cos kuadrat theta sama dengan 1. Ini nih a b, jadi a kuadrat tambah b kuadrat sama dengan c kuadratnya itu dibagi c kuadrat itu kan jadinya kan sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Jadi di sini 1, kemudian sin x cos x sama dengan, nah ini kan sin x ada hasil sin x cos x nih sama dengan yang ini. Nah, sin x cos x kan ada di sini kan. Nah, jadi hasilnya substitusiin. Nah, yang ini kan p. Yang ini kan p tadi. Terus setelah ini nih hasilnya setelah disubstitusikan. Nah, jadi kita tinggal cari p-nya. Jadi ini persamaan kuadrat, sama seperti menyelesaikan soal persamaan kuadrat. Kemudian ntar kalau p-nya sudah ketemu, cos x plus minus sin x sama dengan p itu kan sudah sesuai formasinya dengan cos nx tambah b sin nx sama dengan c. Jadi kita selesaikan cos x plus sin x sama dengan p seperti menyelesaikan cos nx tambah b sin nx. Dari selanjutnya yaitu nilai ekstrim y sama dengan a cos nx plus b sin nx plus c. Untuk y max didapatkan dari k plus c atau akar a kuadrat plus b kuadrat plus c. Rumus ini diperoleh dari cos nx min alpha sama dengan 1. Sedangkan untuk y min yaitu min k plus c atau min akar a kuadrat plus b kuadrat plus c. Nah, untuk rumus ini diperoleh dari cos nx min alpha sama dengan min 1. Pertidaksamaan trigonometri. Penyelesaian pertidaksamaan trigonometri adalah sama seperti penyelesaian pada pertidaksamaan linear atau pertidaksamaan kuadrat yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi untuk menentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan trigonometri, terlebih dahulu kita menentukan titik pembuat nol atau yang sering disebut juga dengan titik kritis. Untuk menentukan titik kritis, maka pertidaksamaan trigonometri kita ubah dahulu bentuknya menjadi persamaan trigonometri. Setelah mendapatkan titik kritis, maka langkah selanjutnya adalah mengambil titik uji untuk menentukan daerah penyelesaiannya. Contoh soal.
Tentukan himpunan penyelesaian peridaksamaan trigonometri sin 2x kurang dari cos x untuk x lebih dari sama dengan 0 dan x kurang dari sama dengan 360 derajat. Pertama, sin 2x min cos x kurang dari 0. Kita ubah sin 2x menjadi bentuk 2 sin x cos x. Lalu cosnya tetap, jadi min cos x kurang dari sama dengan 0. Dari persamaan ini, kita bisa ubah bentuknya menjadi cos x dikali 2 sin x min 1 kurang dari 0. Sehingga diperoleh min cos x sama dengan 0, atau hasil dari cos yang nilainya 0 adalah cos 90. Jadi x-nya adalah 90 plus K dikali 360 derajat. Untuk K0, x-nya adalah 90. Sedangkan untuk x sama dengan min 90 plus K dikali 360, untuk x sama dengan 1, untuk K sama dengan 1, x-nya adalah 270. Persamaan yang kedua, yaitu min 2 sin x dikurang 1 sama dengan 0. 2 sin x sama dengan 1, kita pindahin satunya ke ruas kanan. Lalu kita pindahin 2-nya ke ruas kiri, didapatkan sin x sama dengan setengah. Nilai sin yang hasilnya setengah adalah sin 30. Kita pakai rumus yang pertama, yaitu alfa ditambah 360K. Jadi, untuk rumus yang pertama dan untuk K-nya 0, didapatkan X-nya 30. Dan untuk K yang kedua adalah 180 min alfa, yaitu didapatkan untuk K0 adalah X-nya 150 derajat. Kemudian selanjutnya, kita buat garis bilangannya. Diperoleh seperti gambar di sini. Karena di persamaannya adalah kurang dari, maka kita ambil yang diarsil adalah bagian yang bertanda negatif. Jadi HP-nya adalah x kurang lebih dari sama dengan 0 kurang dari 30. Ini untuk yang pertama. Lalu yang kedua, x lebih dari 90 atau x kurang dari 150. Dan yang terakhir, x lebih dari 270 dan x kurang dari sama dengan 360. Untuk tanda yang di bulat penuh, ini adalah tandanya kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Dan untuk yang bulat kosong itu hanya tandanya tidak ada sama dengannya, jadi cuman kurang dari atau lebih dari doang. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.